don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Presiden AFC Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa meyakini timnas Indonesia U17 bisa tampil apik dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Keyakinan Syekh Salman akan performa timnas Indonesia U17 disampaikan setelah laga final Piala Asia U17 2023 yang dimenangkan Jepang dengan skor 3-0 atas Korea Selatan. Piala Asia U17 yang sangat dinantikan di Thailand telah menjadi pertunjukan yang benar-benar luar biasa dari talenta luar biasa yang ada di Asia dan atas nama AFC. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Jepang karena telah menciptakan sejarah dengan gelar keempat mereka. Kita juga harus memuji Republik Korea atas kegigihan dan tekad mereka dalam final yang menawan bersama dengan Iran, Uzbekistan, dan tuan rumah Indonesia. Saya yakin mereka akan bersinar terang di panggung dunia akhir tahun ini, ucap Syekh Salman dikutip dari rilis AFC. 4 negara yang masuk semifinal Piala Asia U17 2023 dan Indonesia sebagai tuan rumah akan menjadi wakil Asia dalam putaran final Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung November mendatang. Jepang tampil sebagai juara Piala Asia U17, sementara Korea Selatan runner-up, serta Uzbekistan dan Iran merupakan semifinalis. Di antara 5 wakil Asia, Indonesia merupakan satu-satunya debutan di Piala Asia U17. Jepang tercatat sudah tampil 9 kali, Korea Selatan sudah pernah bermain 6 kali, Iran pengalaman dalam 4 perhelatan, dan Uzbekistan sudah 2 kali merasakan atmosfer Piala Dunia U17. Tim Merah Putih juga menjadi debutan tunggal di Piala Dunia U17. Maroko, Senegal, dan Kaledonia baru tercatat sebagai negara baru dalam persaingan Piala Dunia U17. Namun ketiga negara tersebut sudah pernah merasakan pengalaman sekali tampil dalam ajang kejuaraan junior level internasional tersebut. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menjelaskan Jakarta International Stadium masih bermasalah soal akses dan lahan parkir. Stadion yang terletak di Jakarta Utara ini masuk kandidat venue Piala Dunia U17, yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Basuki menyebut berkaca pada pengalaman konser musik Dewa di JS, para penonton konser kesulitan saat pulang dari JS. Ia bakal berkoordinasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir terkait kesiapan dan evaluasi JS. Nanti akan kami evaluasi dulu. Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir, ujar Basuki dikutip dari Antara, Kamis, 29 Juni 2023. Menurutnya, pengecekan stadion dilakukan setelah ia berkoordinasi terlebih dahulu dengan Erick. Saya akan berkoordinasi dengan beliau secepatnya. Kalau memang perlu direnovasi, imbuhnya. Terkait kesiapan stadion-stadion yang sebelumnya untuk Piala Dunia U20 bisa digunakan bagi Piala Dunia U17. Ia menyatakan stadion-stadion tersebut siap digunakan. Ada 6 stadion disiapkan untuk Piala Dunia U20, yang berlokasi di Palembang, Jakarta, Solo, Bandung, Bali, dan Surabaya. Basuki mengatakan stadion-stadion tersebut masih layak karena bagian-bagian pencahayaannya, rumputnya, dan strukturnya semua sudah sesuai dengan standar FIFA. Kalaupun terdapat perbaikan, hanya perbaikan-perbaikan kecil. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebutkan bahwa Dennis Wise akan membantu Bima Sakti dalam pembentukan skuad timnas U17 Indonesia. Dennis bukan merupakan sosok yang sudah lama bekerja untuk memantau pemain muda Indonesia. Pasalnya, dia merupakan direktur teknik di Garuda Select. Beberapa pemain potensial di Indonesia juga merupakan jebolan ajang tersebut. Di antaranya adalah Hoki Caraka, Bagas Kava, dan Hernando Ari. Arya Sinulinga memastikan bahwa Dennis Wise akan bekerja sama dengan Bima Sakti yang merupakan pelatih timnas U17 Indonesia. Pengalaman Dennis jadi pertimbangan untuk pembentukan skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17 2023. Kita selama ini sudah punya juga timnas U16 dan U17. Tapi dalam minggu ini Bima Sakti akan kolaborasi dengan Dennis Wise, Dirtek Garuda Select,
kata Arya Sinulinga dalam wawancara bersama Sapa Indonesia Malam, Minggu, 2 Juli 2023. Legenda Chelsea tersebut akan turun tangan dalam seleksi pemain skuad Garuda Asia. Tidak hanya Dennis, dua sosok lain yakni Shin Taeyong dan Indra Syafri juga akan diberikan tugas yang sama. Nantinya, mereka akan melakukan seleksi di beberapa daerah di Indonesia. Mereka akan bersama-sama untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti kata Pak Erik, kami akan melakukan seleksi di 9-10 kota di Indonesia, imbuh Arya Sinulinga. Menariknya, Arya menjelaskan bahwa masyarakat bisa ikut berpartisipasi di program seleksi ini, yakni dengan mengirimkan video pemain muda potensial di Indonesia. Video tersebut nantinya menjadi bahan seleksi dari pelatih skuad Garuda Asia. Setelah semua rangkaian dijalankan, proses seleksi ini berakhir pada bulan September. Setelah itu, semua pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Eropa dan menjalani beberapa laga uji coba. Kami juga akan membuka seleksi dan orang boleh kirim video. Karena ini anak muda, video ini akan dilihat pelatih, kata Arya Sinulinga. Nanti akan ada seleksi besar sampai September awal, nanti akan pergi ke Eropa selama 1-2 bulan akan uji coba di sana. Semua potensi kita termasuk diaspora akan kita maksimalkan, tutup Arya Sinulinga. Media Vietnam Soha, VN menyindir Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan atau naturalisasi untuk menjadi starter di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media Vietnam Soha, VN menyindir Timnas Indonesia yang bisa menggunakan 11 pemain naturalisasi melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Soha, VN dalam judulnya. Soha, VN mengatakan sejumlah pemain keturunan berdarah Indonesia tengah dibidik oleh Indonesia untuk memperkuat tim Garuda di Piala Asia 2023. Saat ini, sejumlah pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Antara lain Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, tulis Soha, VN. Selain itu, beberapa bintang lain seperti Tom Haye dan Mees Hilgers juga dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Di posisi penjaga gawang adalah Emil Audero yang merupakan target transfer klub Inter Milan. Tim tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PSSI karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah mantan bos Inter, tulis Soha, VN menambahkan. Selain hal itu, pemain keturunan Indonesia berhasil, Welber Liescott de Halim Jardim atau Welber Halim Jardim berhasil membawa Sao Paulo juara Piala Criciúma U17 yang diwarnai gol 30 detik, Sabtu, 1 Juli 2023. Welber tampil sebagai starter saat Sao Paulo mengalahkan klub Argentina Talleres pada pertandingan final Piala Criciúma U17 di Stadion Gilberto Gulse di Criciúma, Sabtu, 1 Juli 2023, pagi waktu setempat. Dalam pertandingan tersebut Sao Paulo menang 7-6 melalui adu penalti setelah bermain 2-2 di waktu normal. Sao Paulo membuka skor lewat gol kilat pada detik ke-10 lewat lesakan Carneiro. Carneiro yang berhasil merebut bola dari kaki pemain belakang lawan yang melakukan blunder berhasil menceploskan bola ke gawang Talleres. Sayangnya pada menit ke-12 Sao Paulo kebobolan yang membuat skor 1-1. Gol tercipta melalui sundulan pemain Talleres yang terlambat ditutup oleh Welber. Namun Welber berhasil berkontribusi pada gol kedua setelah dirinya melakukan gangguan terhadap lawan untuk membuat bek lawan membuang bola ke arah pemain Sao Paulo, hingga pemain Sao Paulo Samuel berhasil melesakkan gol ke gawang Talleres. Dalam pertandingan ini Welber juga menunjukkan kemampuannya untuk melepaskan lemparan jarak jauh. Meski belum menunjukkan lemparan ke dalam sejauh Pratama Arhan, namun tampaknya Welber punya kemampuan untuk diasah melancarkan lemparan ke dalam jarak jauh. Welber merupakan pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 yang kini membela Sao Paulo U17. Ayahnya bernama Elisangelo de Jesus Jardim yang berasal dari Brasil. Ibunya bernama Liliana Halim asal Indonesia. Welber disebut-sebut bakal dipanggil memperkuat timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023.
Timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023.